Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurholis, mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor induk 220109110423, siap mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan PPG Daljab periode 1 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Sadri wa wa yassirli amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, kita sampai pada materi apa? Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Kita berada di hari pertama semester keberapa? 2. Alhamdulillah. Tujuan kita belajar surah Al-Kafirun ini, setelah kalian nanti menyaksikan tayangan video sumber belajar dan penjelasan Pak Kholis, kalian mampu memaknai kalimat di dalam setiap ayat surat Al-Kafirun. Kemudian kalian mampu mendemonstrasikan, mampu menghafalkan, menunjukkan hafalan kalian di depan kelas. Ya, baik. Surah Al-Kafirun, kira-kira ada yang tahu surah Al-Kafirun itu ada berapa ayat? 6. Ada 6? Al-Kafirun itu di dalam Al-Quran merupakan surat yang keberapa? 119. Alhamdulillah, berarti sudah belajar semua. Ya, baiklah, kita ikuti, kita dengarkan dulu materi kita pada pagi hari ini. Pada surat Al-Kafirun dijelaskan tentang cara bersikap toleransi yang benar dengan tidak mencampur adukan masalah agama. Surat Al-Kafirun berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
Kandungan isi surah Al-Kafirun adalah menjelaskan tentang jawaban atau penolakan Rasulullah SAW terhadap ajakan para kaum kafir Quraisy. Sesembahan kaum kafir Quraisy adalah berhala. Perbuatan yang dilakukan kaum kafir Quraisy tersebut termasuk perbuatan syirik, karena mereka menyembah selain Allah atau mensekutukan Allah. Secara rinci, isi kandungan surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Penegasan keyakinan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Usaha orang-orang kafir Quraisy yang melarang dakwah Rasulullah SAW tidak akan pernah berhasil. Penegasan bahwa tidak boleh mencampur adukan agama dan keyakinan. Surah Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam keyakinan dan beribadah, karena semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihan mereka. Demikian materi surah Al-Kafirun dan isi kandungan surah Al-Kafirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian anakku semua materi dalam tayangan video sumber belajar menerangkan tentang apa tadi? Surah Al-Kafirun. Ada berapa ayat? Surah Al-Kafirun di dalam Al-Quran menempati urutan keberapa? 109. Surah Al-Kafirun, nama Al-Kafirun diambil dari ayat keberapa? 1. Al-Kafirun artinya apa? Siapa di antara kalian yang sudah hafal surah Al-Kafirun? Alhamdulillah, bapaknya yang hafal. Sebelumnya, marilah kita membaca bersama-sama surah Al-Kafirun. Yuk, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la pada ayat pertama, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah orang-orang kafir. Nah, ayat yang kedua, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. ayat ketiga, Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. ayat keempat, Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ayat kelima, Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. ayat terakhir, Untukmu agamamu dan untuklah agamaku. bunyi ayatnya bagaimana kalau ayat terakhir? Lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Bagimu yang dimaksudkan adalah bagi orang-orang kafir. Bagiku adalah agamanya nabimu Nabi Muhammad. Isi kandungan di dalam surat Al-Kafirun, anak-anakku semuanya. Surat Al-Kafirun, asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya adalah adanya ajakan kaum kafir Quraisy. Tahu kaum kafir Quraisy dalam sejarah ya? Orang yang tidak memeluk agama Islam, orang yang tidak mau menyembah Allah. Kaum yang tidak mau menyembah Allah di Makkah itu kafir Quraisy. Pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy mengajak siapa? Mengajak Nabi Muhammad untuk bergantian mensepakati bergantian menyembah Tuhan mereka masing-masing. Orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan orang kafir, yaitu berhala. Tahun pertama. Kemudian tahun berikutnya gantian mereka yang mau menyembah Allah. Kemudian diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad surat apa? Al-Kafirun, yaitu penjelasan tentang bagaimana bersikap terhadap orang yang berbeda agama, orang kafir. Diperintahkan, dianjurkan tidak mengikuti, tidak mencampur adukan ajaran agamanya. Kalau kita semua Muslim, maka kita wajib beribadah menurut keyakinan kita seorang Muslim. Kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir menyembah benar Naila? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah bisa semua? Yakin? Alhamdulillah. Kalau begitu Pak Polis ganti yang bertanya. Ya, tidak apa-apa ya? Nanti Pak Polis yang bertanya. Surah Al-Kafirun diambilkan nama Al-Kafirun dari ayat berapa? Ayat pertama. Kalau ada kalimat begini pada ayat terakhir, lakum dinukum, itu artinya apa? Nah, lakum dinukum artinya kalau waliyadin dan untuk agama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad bahwa dianjurkan bisa bersikap toleransi, tapi tidak mencampur adukan urusan ibadah, urusan menyembah Tuhan. Ya, tidak dicampur adukan, tidak boleh ganti-ganti. Hari ini menyembah Allah, minggu depan ikut yang lain menyembah Tuhannya yang lain, tidak boleh ya. Baiklah anak-anak semuanya, kalau sampai materi ini, kegiatan kalian berikutnya adalah memaknai setiap kalimat yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Contohnya bagaimana Pak Holis? Contohnya begini. Ada kalimat kul. Maka makna kul atau arti kul itu apa? Katakanlah. Kul, katakanlah. Al-Kafirun artinya apa? Orang-orang kafir. Benar. Begitu dan seterusnya nanti ya. Ditulis suratnya, ayat lafalnya, kemudian diberikan artinya. Siap semua? Siap. Baik, saya bagikan lembar tugasnya. Bagaimana cara mengerjakannya Pak Holis? Satu kelompok bisa satu bangku sebagai kelompok. Berarti satu kelompok ada berapa anggota? Dua. Bisa saling bertanya. Ya, saya bagi, ditulis anggota kelompoknya, ditulis nama
anggota kelompoknya. Misalnya Zizi sama Zilfa, berarti tulis 1 Zizi, 2 Zilfa. Naira sama Najibah, Alvin sama Iqbal, itu yang ditulis dulu. Siap semuanya. Satu kelompok 1 lembar, berarti 1 bangku 1 lembar. Siap semuanya. Baik. Masih ada pertanyaan mengenai cara mengerjakannya? Saya ulangi. Yang dituliskan adalah kalimat atau kata-kata lafaz hijaiyahnya, lafaz ayatnya, ya. Ada al-kafirun, ada kul, ada dan seterusnya. Ya. Siap. Silakan mulai mengerjakan. Silakan bekerja sama satu bangku satu kelompok. Nanti saya minta ada yang depan. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Dari ibu LKS, dari ibu ya. Boleh. Oh, nanti lupa saya pakai tangan tidak apa-apa, bagus. Yang penting menulis. Ditulis lafaz Arabnya dulu. Nah. Dan ditulis lafaz ayatnya. Bagus. Apabila salah satu temannya menulis, salah satu bisa membantu dengan pikirannya untuk mengingatkan, menyepakati, menyetujui, ya, bekerja sama namanya. Siap ya? Siap ya? Siap bekerja sama. Tidak usah digaris, tidak apa-apa. Artinya dibuat ruang, dilingkari boleh. Membuat lingkaran diisi kalimat apa, kemudian sebelahnya artinya apa, gitu ya. Yuk, boleh. Ya, Brian bisa bantu mencarikan terjemahan, kamu yang menulis boleh. Yuk, dipikirkan bareng. Ayo Alvin, mulai menulis. Jangan lupa menulis lafaz hijaiyah, menulis lafaz Al-Quran, kalimat bahasa Arab, dimulai dari sebelah kanan. Ini boleh. Boleh, bisa gantian nulis terjemahnya siapa, boleh. Pakat pokoknya ya. Pintar. Ya, boleh dibagus-baguskan boleh. Ada yang ditanyakan? Nah, mengerjakan. Sip. Kenapa?
sudah. Kemudian baiklah anak-anakku semuanya, di antara kalian satu kelompok sudah mengerjakan tugas hari ini. Saya awali dengan tujuan yang pertama. Kalian mampu memaknai kalimat yang ada dalam surat Al-Kafirun. Siapa yang mau mempresentasikan atau menunjukkan hasil pekerjaan kelompoknya tadi? Siapa? Naira? Silakan Naira. Naira dulu, kemudian Zizi. Coba silakan tunjukkan di depan teman-teman. Hasilnya bagaimana? Bagus. Silakan dibaca Naira. Coba dibaca. Abidun, orang yang menyembah. Abatum, kalian sembah. Dinukum, agama kalian. Waliyadin, agamaku. Antum, kalian. Ma, sesuatu. Kul, katakanlah. Al-kafirun, orang-orang yang kafir. La a'budu, aku tidak menyembah. Ta'budun, kalian menyembah. Ya ayyuhah, wahai orang-orang. Bagus. Tepuk tangan untuk Naira. Ini temanmu Naira. Tadi kelompok diperintahkan paling sedikit 6. Naira mampu menyebutkan, memaknai ada 12. Bagus. Sekarang yang mau membacakan Zizi, silakan. Ya, bacakan Zizi. Oh, bagus. Biasanya bagus dengan enggak dibacakan kalimatnya apa, terjemahnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras supaya temannya tahu. Kul, katakanlah, al-kafirun, orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak menyembah. Tak buduna, kalian menyembah. Abidun, orang yang menyembah. Abad, Perhatikan kalian ya, sembah. Dinukum, agama kalian. Waliyadini, agamaku. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan kembali untuk Zizi yang sudah banyak mengerjakan. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, tugasnya silakan dikumpulkan. Ya, tugasnya silakan dikumpulkan. Yuk. Silakan dibagikan salah satu dari kalian, salah satu kelompok, silakan mengumpulkan ke Pak Polis. Nanti bisa mengumpulkan ke Pak Polis hasil tugasnya. Nanti, ya, Gus. Kemudian Alvin boleh semuanya gantian. Ya. Sudah ada 4 kelompok, silakan. Anissa. Delin. Oh, Delin sudah selesai. Gus. Ade. Silakan dikumpulkan. Tirta, ayo dikumpulkan Tirta. Tirta, Nopal. Ciko dikumpulkan ini. Ya, bagus. Kemudian, ada satu lagi, ada satu yang belum buat. Ya, tak tunggu satu kalimat. Sip, sudah. Makasih ya. Alhamdulillah hari ini kalian sudah berkelompok apa tadi kegiatannya? Memaknai, memberikan terjemahan atau arti dari kalimat yang ada dalam
Dalam apa? Surat Kafirun. Dimintanya tadi paling sedikit 6 atau 8. Ada yang mampu memberikan nanti 12, 10 kalimat. Bagus menulis dan memberikan maknanya. Ya. Surat Al-Kafirun. Berikutnya, siapa di antara kalian yang mencoba menunjukkan hafalannya, mau mendemonstrasikan, mau menghafalkan surat Al-Kafirun di depan teman-teman? Siapa? Yuk, Anissa, bagus, silakan ke depan. Kita dengarkan Anissa menghafalkan surat Al-Kafirun. Awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa ma ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Anissa. Anissa sudah menyampaikan, melafalkan hafalannya surat Al-Kafirun. Kembali ke tempat. Anissa sudah berani dan sudah hafal. Siapa lagi yang mau mencoba menunjukkan hafalannya? Oh, Alvin silakan. Alvin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alvin lebih sempurna menghafalnya. Bagus, silakan duduk, Vin. Lebih sempurna, lebih jelas. Bagus menghafalnya. Ada lagi yang mau coba menghafalkan? Oh, Naira, silakan Naira. Naira sudah angkat tangan tadi ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Terima kasih Naira. Naira lebih, semuanya lebih tambah. Insya Allah kalian semuanya sudah mampu menghafal. Ya, dilatih terus dalam belajar menghafal surat Al-Kafirun. Siap ya? Siap untuk menghafalkan surat Al-Kafirun. Anak-anakku semuanya, kegiatan belajar kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang apa tadi? Surat Al-Kafirun. Ya. Kemudian anak-anakku semuanya, saya ulangi. Kalau ada kalimat Al-Kafirun, artinya apa? Orang-orang kafir. Betul. Kalau ada kata A'budu, Aku menyembah. A'budu, aku menyembah. Kalau tak buduna, Kalian menyembah. Kalau lakum dinukum, lakum, agama kalian. lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Waliyadi. Cukup. Kemudian yang dapat kalian ambil pelajaran dari surat Al-Kafirun, kalian sudah bisa memberikan bisa mau tidak tadi? Bisa. Buktinya bagaimana?
Nah, kalau kandungan surat Al-Kafirun adalah penjelasan bersikap terhadap orang kafir Quraisy, ya, yang menegaskan bahwa dilarang apa? Dalam agama dilarang apa? Dilarang mencampur adukan agama. Kita punya agama sendiri dengan menyembah Tuhan kita, dan mereka juga punya agama sendiri. Terakhir, semua amal ibadah tergantung setiap perbuatannya menurut keyakinannya, tidak ada saling memaksakan. Ya. Untuk berikutnya, minggu depan kalian usahakan mempelajari materi berikutnya adalah surat apa? Surat An-Nas. Jadi setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun, materi berikutnya adalah mempelajari surat An-Nas. Siap semuanya? Siap semuanya? Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.